Oke, nanti minggu depan kita akan ada kuis. Nanti kuisnya akan kita lakukan live online. Jadi harapannya minggu depan teman-teman kalau bisa sebisa mungkin usahakan pakai laptop semua. Tapi kalau nggak bisa pakai HP juga sebenarnya bisa sih dikerjain pakai HP gitu ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan dari yang kemarin. Kita akan bahas mengenai comparison. Kita kemarin kan aku udah bahas sedikit ya mengenai ada yang sama, ada yang lebih besar atau lebih kecil, cuman kemarin hanya sekilas aja. Nah, sekarang saya akan bahas lagi. Saya screen share ya. Oke. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bahas mengenai perbandingan. Nah, salah satu perbandingan yang common adalah misalnya lebih besar, lebih kecil, yang disebut sebagai komparatif, membandingkan dua subjek atau objek yang berbeda. Dan ada satu lagi yang superlatif. Kalau yang superlatif itu yang paling ya. Nah, bentuk umumnya adalah bla 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 pakai more than. Misalnya kalau tall jadi taller, kalau small jadi smaller, kalau big jadi bigger gitu ya. Bisa dan pakai than, bigger than, smaller than, terus prettier than gitu ya. Nah, kalau kita pakai ini hanya kalau adjektifnya itu pendek. Misalnya, saya tulis catatan di sini ya. Misalnya kalau komparatif itu, yang pertama itu formatnya adalah than. Kayak kemarin. Ini digunakan untuk yang adjektif pendek. Misalnya small jadi smaller than, terus big jadi bigger than gitu ya. Tapi bisa juga pakai more something than bla bla bla. Contohnya ini ya, misalnya Bob is taller than Ron. Tapi kita pakai more bla 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 than jika adjektifnya itu agak panjang, misalnya beautiful. Kita nggak bisa ngomongnya itu beautifuler, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong handsomer gitu, kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya katanya cukup panjang gitu ya, kita bilangnya di sini more beautiful. Kalau handsome kita ngomongnya more handsome gitu ya. Tapi ada juga nih yang agak panjang tapi pakai ini biasanya yang belakangnya pakai huruf vokal, misalnya pretty. Nah, kita bisa ngomongnya prettier. Jadi kalau misalnya ketika dipakai ngomongnya masih dua suku kata kayak small, smaller, big, bigger, pretty, prettier, masih kayak gitu, jadinya dua suku kata kalau misalnya ditambahin kurang lebih. Nah, itu kita pakainya Tapi kalau misalnya udah beautifuler, panjang kan, nggak mungkin. Nah, itu kita tidak menggunakan tapi pakainya more beautiful, sorry typo, more beautiful than gitu ya, more handsome than. Dan jangan lupa kalau komparatif ini kita pakai parallel structure, jadi bentuknya dipastikan sama ya. Syaiful, kenapa angkat tangan? Ada yang mau ditanya atau kepencet? Oke, nah itu kalau yang komparatif. Nah, kalau yang superlatif juga sama, dia ada dua format. Format yang pertama biasanya kita pakai the bla bla bla, bla 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 pakai akhiran gitu ya. Contohnya ini kalau superlatif itu artinya paling. Kalau komparatif itu kan misalnya lebih bla 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 dari apa gitu ya. Kalau paling berarti dari keseluruhan
sampel gitu dia cuma satu yang ter gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia pendek, kita juga bisa pakai yang format ini, gitu ya. Misalnya tall. Jadi tallest. Atau misalnya big. Nah ya. Jadi biggest. Terus kalau small, jadi smallest. Kalau high, akan jadi highest. Gitu ya. Pendek. Kalau yang pendek kita tinggal tambahin highest. Tapi, sorry, lupa dipakein the. Harus pakai the kalau yang superlatif. Jadi, the tallest, the biggest, the smallest, the highest, gitu ya. Ketika setelah the, yang kedengeran cuma sekitar 2 suku kata. The prettiest, gitu. Kalau fast, ya udah jadi the fastest, gitu. Tambahin ist. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, jadi dipakein ist ya kalau misalnya menyatakan yang paling. Oke, terus contohnya nih, contoh kalimat yang paling adalah misalnya Bob is the tallest man in the room. Bob adalah orang paling tinggi di ruangan ini. Gitu. The spider over there is the largest that I have ever seen. Terbesar gitu ya. Itu kalau yang kalimatnya pendek, kayak large. Kalau ngomongin di largest, jadi cuma 2 suku kata. Nah, tapi kalau misalnya yang panjang, kita pakainya sama. Ada perbedaan juga, kita pakai yang most, the most, bla bla bla. Ya. Contohnya tadi ya, misalnya beautiful, kita bilangnya the most beautiful. Bukan the beautifulest, susah ngomongnya, jadi the most beautiful. Kalau misalnya, apa tadi satu lagi, handsome, jadi kita bilangnya the most handsome. Apa, gitu ya. Jadi pakainya kalau yang panjang pakainya the most, kalau yang pendek pakainya the bla bla bla. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, kalau gitu saya lanjut. Ini formatnya ada di buku ya. Kalau misalnya komparatif bisa pakai more, kalau untuk log adjektif yang panjang bisa pakai, kalau yang adjektif pendek kayak short, big, small tinggal tambahin er aja, dan jangan lupa komparatif berarti membandingkan, berarti ada kata than di situ. Oke, kalau superlatif, kalau yang adjektifnya panjang pakainya the most bla bla bla. Kalau adjektifnya pendek kita pakai the bla 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 gitu. Tinggal ditambahin nanti ter apa, di apa, ini subsetnya. Maybe, in, of, that, kayak tadi ya. Kayak tadi misalnya the table man in the room. Gitu. Boleh pakai, boleh enggak, tergantung konteksnya kayak apa. Itu. Nah, biasanya di soal TOEFL itu dia agak-agak ditukar-tukar gitu loh. Misalnya, kan harusnya perbandingan itu membandingkan dua hal yang apple to apple gitu ya misalnya. Nah, misalnya ini the history class dibandingkan dengan the math class gitu. Kemudian Mary dibandingkan dengan Sue. Ya, kalau misalnya ini larger than, karena dia adjektif pendek. Larger, tinggal main than. Kalau intelligent, adjektif panjang. Jadi kita nggak bisa ngomong intelligenter. Capek bibirnya, jadi more intelligent. Gitu. Nah, kalau superlatif kan tadi dipakainya untuk membandingkan di seluruh populasi gitu ya. The history class is the largest in the school. Mary is the most intelligent of all students in the class. Gitu contohnya. Jadi kalau komparatif itu dipakai untuk membandingkan dua benda, dua objek yang apple to apple. Tapi kalau misalnya superlatif, menunjukkan satu yang paling ketara kualitasnya. Kualitas apanya? Ya tergantung ukurannya kah, atau keindahannya, atau tingkat tinggi pendek gitu ya. Nah,
Kadang kita juga bisa, di soal TOEFL juga kadang ada struktur ini nih, agak irregular, structure kita bilangnya ya. Jadi kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya kayak semakin kamu semakin kamu lari kencang gitu ya, kamu akan semakin capek gitu. Jadi kayak semakin kamu lama di sauna, kamu akan semakin gerah, misalnya kayak gitu. Nah, ini formatnya kayak gini kalau structure. Agak beda strukturnya ya. Jadi the bla 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 jadi nggak pakai then, bukan untuk membandingkan, tapi untuk menunjukkan paralel komparatif. Contohnya gini ya. The harder he tried, the further he fell behind. Semakin kencang, semakin berat, semakin besar dia berusaha, semakin jauh dia tertinggal di belakang gitu. Dia makin berusaha malah dia semakin jauh tertinggal. Jadi the harder he tried, the further he fell behind. Ini belakangnya ini juga harus paralel. Atau misalnya semakin tua usia anak-anak, orang tua akan semakin banyak berharap dari mereka. The older the children are, the more their parents expect from them. Atau contoh lagi ya, misalnya bisa juga kita pakai the sama comparison pakai struktur yang berbeda. Kalau tadi kan yang di atas ini strukturnya sama ya. Kalau ini struktur kalimatnya agak berbeda, misalnya the more children, the more children you have, the bigger the house you need. The harder you work, the more you accomplish. The greater the experience, the higher the salary. Contohnya gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ini coba kalau misalnya di yang belakang ini kan panjang ya, maksudnya ini kalimat yang benar, the more children you have, the bigger the house you need. Tapi kalau perhatikan kalimat yang terakhir gitu ya, ini tidak ada verb-nya dan tidak ada subjeknya. Maksudnya bukan kalimat yang lengkap. The greater the experience, the higher the salary. Ini agak beda ya strukturnya, karena tidak ada verb di sini. Tapi ini merupakan struktur yang benar. Gitu. Nah, ini format dasarnya the atau more to same structure, the or atau more same structure gitu. Kalimatnya bisa saja tidak mengandung verb. Oke, sampai situ dulu untuk komparatif. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita absen dulu ya. Boleh tolong dinyalakan kameranya. Semuanya. Saya akan panggil belum ada kameranya. Herman Zebua, Fajar Firdaus, Syukur Maroya, Raisa, Maulana, Ahmad Syahdan. Yuk dinyalain dulu apa namanya? Oke. Bu, ini pakai kartu, emang datang-datang. Nur Laila, Herman Zebua, Fajar Firdaus, Ahmad Septian. Belum ya, kameranya belum nyala ya. Oke, Alfionando juga belum nyalain kamera. Oke, saya tetap akan capture sekarang ya. Ke 1, 2. Oke, tunggu sebentar. Tunggu dulu, tahan ya kameranya ya, jangan dimatikan dulu.
Oke, satu kali lagi. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Lu ngapa sih, Pin? Udah ada. Pan, lu panggil siapa? Oke, sekarang tadi sudah bahas tentang comparison, sekarang kita latihan ya. Oke, kita akan latihan ini. Saya tunjukin lagi notes yang tadi supaya ada catatan ya. Ini kalau komparatif lebih dari, nah jadi bisa dilihat sebelah kiri kalau masih lupa-lupa. Kerjakan nomor 1 sampai 5, waktunya saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Ini bisa dilihat di buku juga kok, kalau misalnya agak kurang kelihatan. Silakan 5 menit dari sekarang.
Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, the speed of light is bla 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 the speed of sound. Kira-kira ini membandingkan lebih atau ter? Nomor 1, jawabannya A, B, C, atau D? C. Jawabannya yang benar adalah yang C bukan. kalau C, C itu Miss. kan artinya the fastest, itu artinya tercepat. Kalau kita masukkan kata tercepat di kalimatnya tidak relevan. Misalnya kecepatan cahaya tercepat kecepatan suara gitu kan, nggak nyambung ya jadinya kalimatnya. Jadi yang benar sebenarnya adalah kalau diartikan misalnya kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara ya. Atau komparatif membandingkan dua hal yang sejenis gitu ya, yaitu kecepatan suara dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, much faster than. Jadi ini artinya adalah kecepatan cahaya jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Jadi gitu artinya. Number 2, the use of detail is blah 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 method of developing a controlling idea, and almost all students employ this method. Jawabannya apa nomor 2? Delta Bu, D, the most common method. Ya benar. Jawabannya yang D, the most common method, karena ini tidak membandingkan dua objek yang sejenis, tapi menyatakan bahwa metode ini adalah yang paling gitu ya, sering digunakan gitu ya, paling umum gitu. Number 3, ini bla 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 in Stephenson landscapes, the more vitality and character the painting seems to possess. Ini kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, B, C, atau D? B. The looser brushwork. Oke, sedikit lagi. Iya, berapa Bu? B. Oke. Yang B benar. Maksudnya sorry, benar. The looser brushwork, pokoknya semakin kuasnya itu semakin loose, saya nggak tahu loose itu apa, maka vitality dan karakternya semakin jelas gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat format di belakangnya di sini kan adalah the more vitality and character the painting seem to possess. Ini pakai present tense ya, simple present. Nah, kalau kita pilih yang B, the looser the brushwork in Stephenson's landscapes, ini dia tidak ada verb-nya. Sementara struktur setelah R-nya itu adalah struktur present tense yang memiliki verb lengkap gitu ya. Jadi kita membutuhkan verb juga supaya kalimatnya make sense. Jadi jawabannya adalah yang D. The looser the brushwork is gitu ya. Yang B, C ini salah karena bukan looser, ini juga salah karena bukan looser. Tinggal antara B dan D. Yang benar adalah yang D karena ada verb-nya yaitu is ya, to be is gitu ya sebagai verb. Kalau pakai yang B nanti tidak ada verb-nya sehingga kalimatnya tidak paralel dan tidak benar secara struktur. Sekarang yang number 4. Mana yang salah, A, B, C, atau D? Certain types of snakes have been known to survive fast more as a year long. Sini ada more. Yang benar, yang salah yang A, B, C, atau D? C ya Bu. Saya Bu. Yang C harusnya apa? Faster more. Oke. Yang C di sini, fast di sini artinya bukan cepat. Dan kalau cepat benar ya, harusnya faster. Berarti kita nggak membutuhkan more lagi, faster aja. Nah,
Tapi fast yang di sini artinya sebenarnya bukan cepat, tapi puasa. Ya. Oh iya. Nah, jadi dia berpuasa lebih banyak atau lebih lama. D yang salah, D asif. Nah, harusnya apa? Benar yang D yang salah, harusnya? More is wrong. More diikuti dengan than. More than. Jadi, yang benar adalah yang salah adalah benar yang D. Oke, more harusnya diikuti dengan than. Jadi, sebagian tipe ular bisa bertahan berpuasa atau tidak makan lebih dari 1 tahun. Gitu. Lebih dari. Than berarti. Oke, sekarang yang number 5. The grizzly bear, which can grow up to 8 feet tall, has been called a more dangerous animal of North America. Yang benar, yang salah yang A, B, C, atau D? B ya, B. Yang B, B atau D? D, Bu. Delta, Bu. Delta. Delta. Harusnya More itu apa? harusnya the most. The most, ya betul. Ini harusnya the most. Sorry tulisannya. Kenapa ini bukan membandingkan ya? Jadi the grizzly bear has been called the most dangerous animal of North America. Grizzly bear adalah hewan yang paling berbahaya di Amerika Utara. Jadi tidak ada pembanding di situ kan ya. Dan konteksnya adalah bicara bahwa grizzly bear itu memang paling berbahaya di Amerika Utara gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, ini ntar dilatih aja ya karena practice makes perfect. Kalau masih agak ketukar-tukar harusnya apa? Stick ke Taruh di GCR aja, Bu. Nanti taruh bahannya di GCR. GCR apaan ya? Google Classroom. Oh, kan udah punya bukunya. Oh, kalau nggak di WA grup, Bu. Emang belum ambil bukunya ya? Belum, Bu. Ya, ini bisa diambil di bukunya sebenarnya. Sudah dibagikan bukunya kan ya. Oke, tapi ntar bisa sih kalau misalnya mau di-share. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pasif. Kita belum pernah bahas ini sebelumnya. Nah, oke, pasif ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan biasa ya kita pakai misalnya Margaret menulis surat, berarti itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasif berarti surat ditulis oleh Margaret gitu kan ya. Nah, di sini saya bikin ini baru. Oke. Formatnya di sini adalah kita harus pakai to be plus verb 3. Ini formula dasar atau apa ya? Format dasar ya. Pasif voice tuh ini. To be dan verb 3. Nah, to be-nya apa? Itu mengikuti tenses-nya apa? Kalau dia pakai present tense, berarti to be-nya juga to be present tense. Kalau misalnya dia lagi progresif, berarti to be-nya juga to be progresif. Kalau konteksnya adalah perfect, berarti to be-nya to be yang digunakan saat perfect gitu ya. Contohnya akan kita coba satu-satu ya. Misalnya yang di sini. Misalnya Lila writes the letter. Atau jangan deh. Misalnya tapi jarang sih. Present tense, general facts. Ya, contoh lah, ini contoh aja lah ya. Sebenarnya ini nggak kurang pas. The water boils. Air mendidih gitu ya. Nah, kemudian pasifnya berarti the water is boiled.
Boiled ini adalah kita pakainya verb 3. Verb 3 itu bentuknya sebutnya past participle. Dia bentuk umumnya atau bentuk regulernya adalah pakai tambahin ed sama kayak verb 2. Tapi ada juga bentuk irregularnya, ada daftarnya di sini ya. Misalnya beat, beaten, begin, began. Berarti yang dipakai verb 3-nya adalah yang ini, yang di kolom nomor 3 ini, past participle. Nah, sorry, salah. Nah, ini kalau misalnya dia pakai present simple. Nah, kalau misalnya dia pakainya present progressive, misalnya, ini juga ngikutin ya, kalau misalnya ternyata subjeknya adalah singular, berarti pakai to be singular. Kalau subjeknya plural, berarti pakai to be plural. Pokoknya sesuaikan dengan subject verb agreement-nya, dan sesuaikan dengan tenses-nya. Tenses-nya menggunakan tenses apa. Contoh misalnya present progressive, misalnya aktifnya adalah, ini saya cari aktif, ini pasifnya. Misalnya aktifnya adalah Tina is writing the essay misalnya. Tina sedang menulis esai. Berarti pasifnya adalah the essay Is being written by Lina. is being written by Tina. Nah, perhatikan di sini ya. Is being written. Kenapa being gitu ya? Karena being written-nya itu menunjukkan pasifnya, sementara is-nya itu merefer si the essay-nya. Jadi habis is dipakein be lagi, tapi being-nya progresif, jadi tambahin ing, is being written. Tina is writing the essay is being written by Tina. Itu yang progresif. Coba sekarang kalau present perfect. Aktifnya misalnya the essay has Tina has written the essay. Pakai verb 3 juga karena Tina has written. Has ini kan formatnya present perfect kemudian written ya. Jadi ada dua verb 3 di sini, but do not confuse mana yang aktif mana yang pasif. Kalau present perfect, Tina has written the essay, berarti pasifnya adalah the essay has, tetap pakai has, tapi has ini adalah menunjukkan kondisi perfect. Setelah perfect, harus tetap menunjukkan to be-nya dan verb 3-nya. To be-nya dari be adalah verb 3. Has harus diikuti dengan verb 3. Verb 3-nya to be adalah been. Setelah itu, verb 3-nya write adalah written. Gitu, ini agak kompleks ya, jadi saya agak pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung angkat tangan. Nah, sekarang misalnya present perfect progressive. Semakin kompleks lagi. Aktifnya misalnya, Tina has been writing essay for 1 hour. Tina sudah menulis esai selama 1 jam. Nih ya, sorry saya giniin. Biar kelihatan bedanya apa. Oke, misalnya Tina has been writing essay for 1 hour. Berarti kalimat pasifnya adalah the essay gitu ya. Ntar dulu ya, by Tina for 1 hour. Nah, misalnya gini. The essay sama, has been. Ikutin, karena present perfect, berarti has been tetap ada. Writing-nya kita ubah jadi to be plus verb 3. Writing ada ing. To be-nya
kita harus tulis dulu to be-nya adalah being. Verb 3-nya writing, written. Tapi ini sebenarnya jarang sih keluar kalau yang present perfect progressive. Has been being written by Tina for an hour. Has been writing an essay. Oke, untuk present ada pertanyaan? Oke, sekarang saya lanjut ke yang past. Saya past simple. Past simple-nya adalah, for example, aktifnya. Contohnya ya, misalnya, Adi, verb 2, wrote the letter. Pasifnya, the letter. To be verb 2 dari the letter adalah was. Written, verb 3-nya dari write. By Adi. Dari wrote jadi was written. To be plus verb 3. Sekarang misalnya past progresifnya. Misalnya Andy was fixing his bike while bla bla bla. Saya nggak lengkapin ya. Berarti pasifnya adalah sama the bike gitu ya. Bla 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 by Andy while bla bla. Was fixing his bike. The bike was. Sama ya, the bike was. Fixingnya kita ubah menjadi bentuk pasif, yaitu to be plus verb 3. Fixing, ada ing di situ. To be-nya adalah being fixed. Being, be tambah ing, fix verb 3-nya. Was being fixed. Jadi tidak hilang ya. Jadi setelah was tetap ada ing, diubah menjadi bentuk pasif. Ini yang past progressive. Sekarang yang past perfect. Misalnya aktifnya adalah, ini saya lebarin deh ya, biar lebih jelas. Nggak ngaruh. Oke. Past perfect-nya misalnya adalah Eka has lived in Jakarta before bla bla bla. Saya nggak lengkapin ya, tapi intinya has lived. Jadi ada has dan ada verb 3 dari bentuk perfect. Pasifnya adalah, ini nggak bisa dibagi bentuk pasif. Has bought an apple before bla bla bla. An apple has, sama karena present perfect. Sekarang tinggal format setelahnya adalah to be plus verb 3. To be dari has harus diikuti dengan verb 3. Maka kita harus memberikan to be yang verb 3-nya, yaitu been. Bought by Eka. Nanti terakhir agak direview lagi sedikit lagi biar makin. Kalau past perfect continuous nggak usah saya itu deh, karena kurang lebih mirip dan dia cenderung jarang keluar. Oke, saya ulangi ya. Present simple, the water boils, verb 1. Kemudian tinggal di sini verb 1 dari to be untuk the water adalah is. Kemudian tinggal ditambahin boil, verb 3-nya.
Present progressive, is writing. Oke, kita copy persis, is-nya juga ada di sini. Tapi ini merujuk ke the essay ya. Tinggal writing-nya kita ubah jadi to be plus verb 3. Oke, to be-nya karena di depannya ada is, maka to be-nya harus dalam bentuk ing. Karena progressive, to be-nya dalam bentuk ing. Being written. Present perfect, has written. The essay has sama-sama untuk menunjukkan present perfect. Kemudian to be plus verb 3, been written. To be-nya been, to be-nya menggunakan bentuk verb 3 karena di depannya ada has. Kemudian present perfect progressive, has been writing. Jadi has been-nya tetap ada, has been. Writing-nya diubah jadi being written. Kenapa being? Karena di depannya ada to be. Setelah to be harus pakai verb ing. Kemudian past simple, Adi wrote the letter. Wrote tinggal diubah jadi to be plus verb 3, was written. Past progressive, was fixing. Was, fixing-nya diubah jadi verb 3. Jadi to be plus verb 3, yaitu being fixed. Nah, kemudian past perfect, has bought. Nah, ini harusnya had bought. Nah, berarti untuk bentuk pasifnya, had-nya tetap harus dibawa. Tapi setelah bentuk have dan had perfect harus diikuti oleh verb 3. Jadi to be-nya kena verb 3, kemudian verb 3 yang menunjukkan dia pasif. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang berubah-ubah di sini adalah to be-nya. Jadi to be-nya yang berubah-ubah tergantung tenses-nya apa. Dan format tenses dasarnya juga tetap di bawah ya. Sementara kata kerjanya sendiri pasti pakai verb 3. Baik di konteks present, past perfect, tapi pasti pakai verb 3. Karena verb 3, to be verb 3 menyatakan bahwa dia adalah pasif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau lanjut dulu. Ini sama ya yang tadi udah iniin. Nah, sekarang membedakan mana yang aktif dan mana yang pasif. We mailed the package at the post office. Ini kan berarti dalam bentuk aktif ya. Kita mengirimkan paket di kantor pos. Nah, ini bentuk pasifnya. The letter was mailed by us today before noon. Dia pakai past. Sama. Nah, yang ini salah. Kalau the letter mailed today before noon, berarti dia mengirim sendiri. Which is nggak mungkin ya gitu. Karena nggak bisa seperti itu kalimatnya gitu. Jadi pasti paket atau surat itu dikirimkan. Nggak mungkin mengirim. Yang mengirim pasti orang ya gitu. Oke, berarti kalau misalnya aktif seperti biasa, berarti subjeknya itu melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya pasif seperti biasa bahasa Indonesia, artinya terjadi sesuatu pada dia gitu. Nah, sekarang kita latihan. Saya coba berikan ininya juga ya, itunya di sebelah kiri biar. Oke, ingat ya, to be plus verb 3. Sekarang boleh tolong kerjakan dulu nomor 1 sampai 3. Saya kasih waktu 3 menit sampai 19.50. Silakan.
Oke, kita bahas ya nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 ada yang jawab A, B, C, atau D? Oke, nomor 1 saya coba artiin ya. Bla 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 discussed by. Oh ya, jadi kalau misalnya passive voice itu pasti belakangnya biasanya ada by ya. Karena kan ada yang melakukannya. Jadi kalau misalnya ada kata kerja bentuknya verb 3 kemudian belakangnya ada by, itu mulai aware, wah ini kayaknya bentuknya pasif. Jadi kita bacanya sebagai kata kerja pasif. Jadi misalnya discuss by, berarti sudah mulai ancar-ancar nih. Oh, didiskusikan oleh the board of director. Ya, udah belakangnya saya abaikan aja ya. Nah, berarti saya coba tambah notes lagi. Oke, berarti ini sama-sama ya, the problem. The problem, bla 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 bla, discuss. Ini kita udah punya verb 3-nya. Ya. Oke, sekarang di sini tinggal diisi nih, berarti tinggal diisi pakai to be. Dan formatnya dalam bentuk tenses apa. Sekarang coba kita analisa kalimat ini. Kira-kira di sini kita harus pakai bentuk tenses apa? Jadi kita artikan ya, didiskusikan oleh BOD ketika dia diajukan lagi oleh supervisor. Diajukannya lagi, kalau di sini saya mulai nangkep, oh berarti problemnya itu sudah didiskusikan oleh BOD ketika diajukan lagi oleh supervisor. Jadi ada dua kejadian. Yang pertama adalah diskusi problem, yang kedua adalah diajukan lagi problemnya itu. Nah, yang ini dia memakai format was proposed. Pasif juga dia. Berarti ini adalah bentuk, saya ini aja deh, annotate aja deh. Sorry, annotate aja. Biar nggak hilang ini. Kayaknya kanan ya. Hilang Kanan, lagi. sayang. Oke. Oh. Saya annotate ya. Nah, jadi ini was proposed again. Ini berarti kejadian keduanya. Ini kita menggunakan past tense. Past simple. Berarti kejadian yang sebelum past simple kita harus menggunakan tenses apa? Tenses past perfect. Ya, berarti kita mengubah dalam bentuk past perfect. Oke. Berarti aku kelas dulu. Dia mabok. Ntar dulu ya, ini lagi dianalisis dulu. Biar kenapa begitu. Nah, berarti kita mau ngomong the problem bla 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 discussed pakai bentuk past tense. Bentuk past perfect. Berarti the problem had. Ya kan? Karena menunjukkan past perfect. Sekarang to be. To be dalam bentuk, kita sudah punya had, setelah had harus diikuti dengan verb 3. Verb 3 dari to be adalah been. Jadi, the problem had been discussed. Sekarang yang ada had been discussed, yang A, B, C, atau D? C. Yang C. Jadi memang tahap berpikirnya agak lebih semakin panjang ya ketika sudah mau mengubah pasif. Oke, sekarang yang number 2. Much of the carnage of elephants, giraffe, and big cats, blah blah blah, uncaring hunters.
Kira-kira kan nih PKT-nya semuanya verbnya A, B, C, dan D pakai kata-kata committed. Oke, berarti dilakukan atau melakukan nih. Kita analisis dulu ya. Banyak pembunuhan, karena itu pembunuhan. Pembunuhan gajah, jerapah, dan kucing besar. Bla bla bla, pemburu liar gitu ya. Dilakukan oleh, berarti jawabannya apa nih titiknya? Dilakukan oleh atau melakukan? Dilakukan oleh atau melakukan? Ya, dilakukan oleh uncaring hunter. Berarti kita perlu, di sini kita berarti perlu pasif. Nah, banyak pembunuhan dari gajah, jerapah, dan kucing besar dilakukan oleh uncaring hunters. Berarti karena ada oleh, berarti pasti kita butuh by di belakang. Di berarti di. Bisa A, bisa D. Ya, sama-sama ada by-nya. Yang B dan C sudah tidak mungkin karena tidak ada by-nya. Oke, sekarang yang A adalah must commit by. Yang D must have been committed by. Nah, sekarang kan commit berarti katanya. Berarti kita harus mengubah itu menjadi verb 3. Verb 3 dari commit adalah committed. Committed. Oke, sebenarnya kita sudah bisa eliminasi yang A ya, karena A nggak ada id-nya. Jadi langsung yang D. Tapi saya mau jelasin kenapa pakai have been committed. Kenapa depannya ada have been-nya. Oke, kita pakai have karena ada kata much di sana, di depan. Much. Berarti menunjukkan dia plural atau banyak. Kalau dia plural atau banyak, berarti verb yang mengikutinya juga harus verb yang plural, yaitu have, bukan has. Sekarang, have itu, ini kita belum membentuk pasif karena belum ada to be-nya. Kan harusnya pakai to be. Kan tadi committed baru bentuk verb 3-nya. To be-nya belum ada. Nah, to be, have harus diikuti oleh verb 3. To be bentuk verb 3-nya adalah been. Jadi have been committed by. Gitu lengkapnya. Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang D. D. Tadi yang ini salah karena tidak ada by-nya. Jadi sudah pasti salah. Kita eliminasi di awal. Oke, sekarang number 3. Kecoret, udah di sini aja. Number 3. The X-ray treatments bla 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 up to the time that he was dismissed from the hospital. Treatment X-ray memberikan atau diberikan kira-kira. Ini kan kata ABC atau D itu kan give, gave, given ya. Memberikan. Artinya beri. X-ray treatment memberikan ke pasien atau diberikan ke pasien. Memberikan. Harusnya diberikan. Karena pasiennya itu mendapatkan treatment X-ray. Jadi treatment kayak obat lah. Anggaplah sekarang X-ray treatment tuh obat. Obat diberikan ke pasien atau obat memberikan ke pasien. Diberikan kan? Oke. Berarti di sini kita butuh pasif. Diberikan. Up to the time that he was dismissed from the hospital. Di sini he was dismissed ini juga merupakan pasif karena he was dismissed. Nggak ada by karena tidak perlu informasi mengenai siapa yang melakukan. Kan tidak semua verb itu adalah memerlukan itu kan, apa namanya, pelakunya. Jadi treatment X-ray diberikan hingga waktunya dia keluar dari rumah sakit. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Ini adalah to be verb 3-nya. Ini adalah was adalah to be past tense. Dismiss adalah bentuk verb 3 dari dismiss tanpa id. Oke. Karena di sini ada dua kejadian ya. Jadi pemberian X-ray treatment dan dia keluar dari hospital. Karena dia keluar dari hospitalnya kita sudah pakai bentuk past tense, simple past, berarti pemberiannya
pemberian extra treatment-nya kan berarti terjadi sebelum itu. Karena pemberian extra treatment-nya terjadi sebelum dia keluar dari rumah sakit, berarti dia harus pakai format past perfect. Kejadian yang mendahului kejadian lain di masa lampau, pakainya past perfect. Oke, berarti nomor 3, kita harus pakai bentuk pasif dari past perfect. Ya. Di delta. Nah, kita itu lagi ya. Give, gave, given. Verb 3-nya adalah given. Bentuk past perfect. Had. Ini belum ada to be-nya. Sekarang tinggal to be-nya. Apa nih to be-nya? Been. Oke, had been given. Daily itu keterangan tambahan. Jadi sebenarnya sudah cukup sih had been given. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang Pusing ya, karena iya memang ini lebih kompleks. Oke, kita coba 2 lagi ya sampai nomor 5. Particular issue that concern teenagers we're covering in half-hour program. Isu-isu yang berkenaan dengan teenager mengcover apa ya? Cover tuh apa ya? Bahasa Indonesianya tuh cover tuh bukan ditutupi sih, tapi apa ya? Kayak dibahas gitu ya, dibahas dalam program setengah jam. Nah, isu-isu itu kan dibahas, bukan membahas kan? Ya berarti ini kita perlu menggunakan kata kalimat pasif. Nah, Ayo udah, belum ya. Lanjut ya. Oke, kita perlu pakai kalimat pasif berarti di sini. Nah, verbnya berarti kita perlu fokus ke yang ini. We're covering. Kalau we're covering, ini artinya adalah membahas. Berarti salah nih, harusnya bukan we're covering, tapi we're covered. Di coverednya ya. Jadi ininya adalah sebagai to be-nya ya. Coveringnya diubah jadi covered. We're covered in the half-hour program. Jadi isu-isu itu dibahas dalam program setengah jam gitu. Nah, seringnya tuh gitu kalau misalnya sudah bicara tentang passive voice di TOEFL tuh biasanya kekeliruannya adalah di bentuk di format passive voice-nya itu sendiri. Oke. Electrical impulse might also pick up by the optic nerve. Apa namanya, ditangkap ya, menangkap atau ditangkap. Pick up kan menangkap atau ditangkap ya. Sekarang kita lihat, formatnya kita harus pakai aktif atau pasif. Sinyal elektrik mungkin menangkap saraf optis atau ditangkap oleh saraf optis. Menangkap atau ditangkap? Harusnya sinyal elektrik ditangkap oleh saraf optis. Kenapa yakin ada ditangkap? Karena di sini juga ada by. Kalau ada by, oh berarti ini pasif nih kemungkinan besar. Nah, sekarang pick up, udah verb 3 belum? Udah, pick up udah verb 3. Tapi ada format yang kurang di sini. Belum ada to be-nya, ya. Belum ada to be-nya, berarti yang C ini salah. Karena harusnya dia adalah may also be picked up by the optic nerve. Kenapa saya pakainya be? Kenapa bukan are pick up? Kan ini electrical impulses. Kan berarti plural, ya. Kenapa bukan pakai are? Kenapa pakainya be? Karena di depannya ada may. May ini adalah salah satu modal verb yang harus diikuti oleh verb 1 atau
bukan verb 1 tapi base ya. Base verb. Jadi tidak ada tuh may is, may are, tuh nggak ada. Jadi may be cover, may be pick up gitu, pakai be. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Saya bahas sampai nomor 5 aja, karena kalau sampai nomor 10 akan panjang. Ada yang mau ditanya? Cukup, Miss. Oke, tapi kayaknya masih ada waktu sedikit lagi deh. Kita bahas ya sampai secukupnya waktu ya, biar lebih latihan lagi. Coba nomor 6 ya. Worker training for a specific job have a strong possibility of being replaced by a machine. Lihat, worker, pekerja yang training, yang latihan untuk specific job memiliki kemungkinan besar untuk being replaced by a machine. Ada by di sini. Berarti kemungkinan dia, ada by, berarti mungkin dia pasif. Depannya replace. Sudah benar belum ini verb 3? Belum. Belum, harusnya replace. Ya. Dan depannya sudah ada being, sudah ada to be, berarti sudah benar. Jadi yang nomor 6 jawabannya yang D. Replaced, pakai D bentuk verb 3. Number 7. On June 30, 1992, international timekeepers in Paris were added an extra second to the day. Nah, di sini were added nih, sudah ada to be, ya, were added bentuk pasif. Added verb 3-nya. Dan verb 3 oke, udah ada to be-nya, oke, udah ada were. Bener konteksnya past tense? Bener nggak konteksnya past tense? Bener, karena on June 30, 1992. Terus apa yang salah? Gitu kan? International timekeepers in Paris were added. Timekeepers. Ini kayaknya udah benar semua sih. Kadang-kadang gitu deh. International timekeepers in Paris were added an extra second to the day. Oke, ini kayaknya nggak ada yang salah dari dari kalimatnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. The report could not be turned in on time because all the needed work lost. Laporannya tidak bisa dikumpulkan tepat waktu karena pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan hilang. Oke. Yang kira-kira pasif tadi kan ini ya, tidak dapat dikembalikan. Ini sudah benar atau belum? Could not be turned in on time. Ini ada verb 3. Turn. Verb 3-nya turn pakai id, berarti udah benar. Ada to be di depannya. Udah benar berarti. Tapi apakah to be-nya dalam format yang tepat? Oh iya, ternyata formatnya tepat juga karena di depannya ada could. Could be. Could ini kan modal verb ya, jadi perlu diikuti dengan base form yaitu be. Berarti di sini nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kalimat yang lain. Because semua pekerjaan yang dibutuhkan, all the needed work, lost, hilang. Hilang itu bentuk kalimatnya yang benar adalah dalam bentuk pasif. Bukan, kalau lost ini kan kalah atau menghilangkan gitu. Kalau misalnya hilang itu kata yang benar adalah to be, bukan, harusnya dia dalam bentuk pasif, berarti dia to be plus verb 3 gitu kan. Verb 3-nya sudah benar yaitu lost. Depannya
harus pakai to be. Nah, sekarang kita lihat nih, dia konteksnya pakai tenses apa? Bisa juga kita pakai past tense kan? Could not be turned. Could kan bentuk past ya. Atau bentuk present juga kita bisa pakai could ya, tergantung konteks. Berarti kita perlu to be-nya di sini. Yaitu karena ini tidak bisa terjadi di masa lampau, berarti ini kita bisa pakai had been lost. To be-nya adalah been, kemudian kita pakai bentuk past perfect. Kenapa? Karena asumsinya di kalimat ini adalah laporan itu tidak bisa dikumpulkan di masa lampau karena sudah ada could. Karena bentuknya could, bukan can ya, could. Berarti di masa lampau, laporan ini tidak bisa dikumpulkan. Kenapa? Karena sebelum itu, needed work-nya itu hilang. Nah, berarti kita pakai past perfect. Past perfect adalah had, verb 3. Verb 3 dari to be adalah be. Jadi had been lost. Gitu. Udah ya? Ada pertanyaan nggak? Agak-agak tricky ya, mundur-mundur ke belakang, lihat konteks lagi, panjang. Jadi makanya memang ketika dibahas tenses itu penting banget buat review-review lagi yang tensesnya, karena dia kebawa kemana-mana. Oke, saya sudahi dulu. Saya mau absen ya, absen akhir. Miss, Ya, hadir. Miss, maaf Miss. Yang kemarin belum dikirim reviewnya. Oh iya, udah dikirim sih ke Sir Edi. Sir Edi-nya kayaknya belum ngupload ke YouTube ya. Nanti pasti dikabarin sih kalau udah di-upload ke YouTube. Ya. Oke, saya stop sharing. Sekarang kita absen. Jernih, belum ada fotonya. Tasya, Miranda, Muhammad Safei. Terus, siapa lagi tuh? Rohyati, Nur Laila, Raisa, Muhammad Ilham, Bayu Firmansyah, Ivan Fadila, Fajar Firdaus, Alfionando, Ahmad Septian. Tadi pas absen pertama belum nyalain kamera, sekarang belum nyalain kamera juga. Tasya, Alfionando, Ivan Fadila, Bayu Firmansyah, Nur Laila, Rohyati, Ahmad Septian belum nyala ya. Oke, Bayu Firmansyah udah, Raisa, Alfionando, Ivan Fadila. Bu, Septian HP-nya ini Bu, HP-nya rusak. Iya Bu, berdua ya Bu absennya Bu. Berdua aja. Di mana, Bang? Septian di mana? Jernih belum nyalain ya, Jernih. Oke. Saya capture ya. 1, 2. Bu, sekalian Rian ya Bu ya, Rian Saputra. Jernih lagi Paketnya nggak ada Bu. Berarti Rian barengan Alfionando. Iya. Oke. Tuh, mati Bu. Ya, tar lu. Jernih, aktifkan kameranya. HP-nya dimatiin Bu. Ahmad Septian tadi mau absen bareng siapa? Jernih nyala ya. Aji Bu, Septian bareng Aji Bu, Aji Fajri. Mana Aji? Coba. Aji kan ada Fajri Bu. Mana itu Aji? Yang ini Aji Septiannya mana? Oke. Ini Bu, sama dia nih. Oke. Udah ya, yang kedua juga udah. Oke. Bareng Aji. Oke. Mulai minggu depan kita akan ada kuis atau ujian tengah term ya. Kuisnya yang dipelajari adalah yang memang sudah dibahas di kelas sampai besok gitu. Jadi nanti kita akan bikin karena nih kuisnya langsung akan saya datakan sebagai kayak UTS gitu kali ya. Jadi harapannya teman-teman siap kuota, siap laptop, dan siap kamera, karena nanti pas selama kuis kameranya harus nyala terus. Dan nanti kita kuisnya live. Jadi pas lagi pas lagi di kelas saya akan kasih link. Jadi teman-teman harus ngisi langsung di link itu masing-masing. Jadi nanti prakteknya gimana langsung nanti saya akan briefing pas hari H-nya.